Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Fahrian, NPM 171201162. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum pidana internasional. Jadi, pada era abad ke-16 Masehi, era kerajaan Romawi di bawah kekaisaran Justinianus, di mana dengan kekuatan undang-undang, Justinianus telah memberikan dukungan perdamaian ke seluruh kerajaan Romawi, termasuk jajahannya. Peraturan tentang perang diperjelas dan harus dilandaskan pada sebab yang layak dan benar. Hal tersebut diumumkan sesuai dengan aturan kebiasaan yang berlaku dan dilaksanakan dengan cara-cara yang benar. Pengaturan-pengaturan tersebut berasal dari pengajaran hukum yang diberikan oleh ahli-ahli hukum seperti Cicero dan St. Augustine. Mereka yang melakukan tindakan pelanggaran atas hukum kebiasaan dan hukum Tuhan dari suatu bangsa disebut dan dikenal kemudian sebagai kejahatan internasional. Selanjutnya, pada era pasca Perang Salib, perkembangan tindak pidana internasional setelah Perang Salib diawali dengan munculnya tindakan pembajakan di laut yang dipandang sebagai musuh semua bangsa karena telah merusak hubungan perdagangan antar bangsa-bangsa yang dianggap sangat penting pada saat masa itu. Namun demikian, perang tetap merupakan tindakan yang dipandang tidak layak dan masih dipersoalkan terutama di kalangan para ahli hukum dari berbagai bangsa yang sudah maju pada masa itu. Kemudian pada tahun 1480 sampai 1546 di era Francisco, era tersebut penjajahan disertai dengan penyebar luasan agama Kristen dengan cara-cara kekerasan dan kekejaman telah berkecamuk terutama yang telah dilakukan oleh kerajaan Spanyol terhadap penduduk pribumi Indian. Pada masa itu muncul seorang profesor teologia, Francisco de Victoria, yang memperingatkan kerajaan bahwa ancaman perang dan peperangan tidak dapat dibenarkan dengan alasan perbedaan agama, perluasan kerajaan, dan kemenangan yang bersifat pribadi sekalipun dengan alasan untuk pembelaan diri. Maka kerugian atau kekerasan sedapat-dapatnya diperkecil. Pandangan dari Victoria ini dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah bagi perkembangan hukum-hukum pidana internasional pada masa yang akan datang tersebut. Selanjutnya, pada abad 16-18, pakar hukum Alberto Gentili dan kawan-kawannya itu mengemukakan perkembangan pesat tentang masalah perang di dalam sejarah hukum internasional. Yang terjadi ialah ketika penulis-penulis terkenal seperti Alberto Gentili dan Francisco Suarez dan lain-lain itu membahas mencari dasar-dasar hukum suatu peperangan pada abad tersebut. Namun seorang tokoh yang terkenal pada masa itu, seorang ahli hukum Belanda yaitu bernama Hugo Grotius, yang telah menulis dan menerbitkan sebuah threads yang berjudul The Law of War and Peace in the Three Books. Pada tahun itu, tahun 1625, ketentuan pasal 227 Diktat Versailles tidak dipatuhi perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama. Kemudian ternyata dalam praktek hukum internasional tidak berhasil melaksanakan ketentuan pasal 227 tersebut yang menetapkan antara lain penuntutan dan penjatuhan pidana atas pelaku kejahatan perang. Kemudian era 1920 pada masa ini itu telah tampak adanya upaya pembentukan Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 1920 tersebut, terutama setelah terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Upaya ini berasal dari sejumlah ahli hukum terkemuka antara lain yang bernama Vespasian Pella, Megalos Chiloiani, dan Rafael. Dukungan atas upaya tersebut juga berdatangan dari perkumpulan masyarakat internasional pada saat itu. Dan kemudian Liga Bangsa-Bangsa tahun 1927 pada saat itu telah membuka era baru dalam sejarah hukum pidana internasional dengan menetapkan bahwa perang agresi atau a war of aggression merupakan international crime. Bahkan pernyataan Liga Bangsa-Bangsa tersebut merupakan awal dari penyusunan kodifikasi dalam bidang hukum pidana internasional. Namun demikian, pada saat itu pembentukan suatu mahkamah internasional yang dapat menetapkan telah terjadinya pelanggaran atas kodifikasi masih belum secara serius diperbincangkan. Dan pada era pasca Perang Dunia Kedua telah melahirkan berbagai tindak pidana baru yang merupakan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani di antara negara-negara anggota Liga Bangsa-Bangsa. Pelanggaran-pelanggaran itu adalah dalam bentuk kekejaman yang tiada tara, serta pelanggaran atas hukum perang yang tiada banding oleh pihak tentara Jerman dan sekutunya. Kejadian-kejadian tersebut telah memperkuat kehendak untuk mengajukan kembali gagasan pembentukan suatu mahkamah pidana internasional. Profesor Lauterbach dan Hans Kelsen yang menegaskan bahwa
Pembentukan mahkamah itu sangat penting untuk mengadili penjahat-penjahat dan sekaligus membawa akibat penting terhadap perbaikan-perbaikan di dalam hubungan internasional. Kemudian Nuremberg Trial 1946, yaitu pada era masa Nazi Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Kemudian kancah Perang Dunia Kedua itu dengan mengaksesasi Polandia pada tahun 1939 September, tepatnya di kota Danzig. Itu pada tahun 1940, Hitler itu telah menaklukkan Denmark, Norwegia, Belanda, dan Prancis. Tahun tersebut merupakan tahun kemenangan Nazi Jerman. Dalam waktu yang bersamaan dengan Perang Dunia Kedua ini, bahkan jauh sebelumnya, Hitler telah melakukan genosida terhadap bangsa Yahudi hampir seluruh daratan Eropa. Genosida yang dilakukan oleh Nazi Jerman ini selanjutnya dikenal dengan istilah Holocaust. Secara harfiah, Holocaust berarti deskripsi genosida yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok minoritas di Eropa dan Afrika Utara selama Perang Dunia Kedua ini oleh Nazi Jerman, dan PBB menetapkan perbuatan-perbuatan sebagai delicta juris gentium pada tahun 1947. Masalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional diserahkan kepada International Law Commission yang terdiri dari kelompok ahli hukum terkemuka dari seluruh negara yang dibentuk oleh PBB dan bertugas menyusun suatu kodifikasi hukum internasional. Bertitik tolak dari pengalaman-pengalaman akibat yang diakibatkan oleh peperangan, maka masyarakat internasional melalui PBB telah sepakat dan menetapkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan semasa peperangan sebagai kejahatan yang mengancam dan merugikan, serta merusak tatanan kehidupan masyarakat internasional. Kejahatan-kejahatan itu antara lain agresi, kejahatan perang, pembasmian etnis tertentu, pembajakan laut, dan lain-lain. Resolusi PBB 21 November 1947 bahwa sampai dengan awal abad ke-20, hukum pidana internasional belum memasyarakat di kalangan pakar-pakar hukum di negara yang menganut sistem hukum common law. Pengakuan secara internasional terhadap pentingnya internasional criminal law pertama kali terjadi melalui resolusi yang diajukan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 21 November 1947. Resolusi ini menghendaki dibentuknya suatu panitia kodifikasi hukum internasional. Era Tokyo tahun 1948, tanggal 23 Desember 1948, berdasarkan keputusan Pengadilan Internasional di Tokyo, Jepang dan 7 orang pemimpin negara ini pada era Perang Dunia Kedua menjalani hukuman mati. Pengadilan di Jepang ini merupakan lanjutan dari pengadilan Nuremberg, Jerman yang dilakukan untuk mengadili para penjahat perang. Sebanyak 25 orang pejabat Jepang diadili dan 18 diantaranya dijatuhi hukuman penjara. Hideki Toyo, salah satu Perdana Menteri Jepang pada era PD2, Perang Dunia II, itu adalah pejabat tertinggi yang diadili di pengadilan internasional Jepang. Itu dijatuhi hukuman mati. Tuduhan yang dinisbatkan kepada para pejabat dan perwira Jepang tersebut adalah membunuh, menyiksa tawanan yang sakit, dan tawanan sipil, menjelaskan kerja paksa, perampok barang-barang milik umum dan pribadi, menghancurkan kota-kota dan pedesaan tanpa alasan militer, melakukan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan kejahatan barbarisme lainnya terhadap warga sipil di negara-negara yang diduduki Jepang selama Perang Dunia tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Yang pertama, menurut aliran hukum monisme. Monisme merupakan keadaan di mana hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian yang saling berkaitan dengan satu sistem hukum pada umumnya. Berdasarkan teori, monisme memiliki dua primat yang berlaku, yaitu primat hukum nasional dan primat hukum internasional. Menurut aliran monisme, dengan primat hukum nasional menganggap bahwa hukum internasional bersumber dari hukum nasional. Alasan terutama pada anggapan ini yaitu karena tidak ada satu organisasi di antara negara-negara yang mengatur kehidupan negara di dunia. Selain itu, dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional adalah terletak di dalam wewenang negara-negara untuk mengadakan perjanjian-perjanjian internasional. Menurut aliran tersebut juga dengan primat hukum internasional menganggap bahwa kedaulatan negara tidak melebihi batas-batas internasional, sehingga hukum nasional dianggap memiliki hierarki yang lebih rendah dan tunduk kepada hukum internasional. Pada primat ini menganut bahwa hukum internasional diharuskan diutamakan daripada hukum nasional jika terjadi konflik. Selanjutnya ada yaitu disebut dengan aliran hukum dualisme. Aliran hukum dualisme ini bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumberkan pada kemauan negara.
Pada aliran ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lain. Akibatnya, timbul pandangan bahwa kaedah-kaedah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumberkan atau berdasarkan pada perangkat hukum yang lain, dan mengakibatkan juga ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku di dalam lingkungan hukum nasional. Jika terjadi benturan antara hukum internasional dan hukum nasional itu, negara yang menganut aliran dualisme ini cenderung mengabaikan hukum internasional. Baik, sekian penyampaian materi saya tentang sejarah perkembangan hukum pidana internasional dan hubungan hukum pidana internasional dan hukum nasional. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.